Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Aulia dari Sistem Informasi 19B dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan disebut sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dua atau lebih dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Dan di dalam infrastruktur jaringan sendiri itu terdapat sistem terdistribusi, di mana sistem terdistribusi disebut sekumpulan komputer mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan, di mana bagi user terlihat sebagai satu komputer atau kesatuan. Sistem terdistribusi ini berjalan di atas jaringan komputer, atau dengan kata lain, salah satu layanan dari jaringan komputer adalah sistem terdistribusi. Di dalam model infrastruktur jaringan, terdapat beberapa jaringan di dalamnya, yaitu yang pertama, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat disebut sebagai jaringan otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Terdapat juga kelebihan serta kekurangannya, yaitu kelebihan dari jaringan terpusat adalah dapat mencapai efisien yang lebih besar. Semua data diarahkan melalui server pusat, yang berarti dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari A ke B. Untuk kekurangan dari jaringan terpusat, yaitu semua data melewati satu server, yang berarti bahwa jika server down, maka komputer yang terhubung ke jaringan tidak dapat memproses permintaan pengguna, tergantung pada skala jaringan dan sensitivitas data, atau kegagalan ini bisa menjadi bencana untuk komputer tersebut. Lanjut ke jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini adalah jaringan yang mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Keuntungan dari jaringan ini adalah jaringan yang menawarkan peningkatan kehandalan sistem, karena informasi ini melewati banyak perbedaan. Independen komputer di jaringan ini tidak ada satu titik kegagalan. Tapi terdapat juga kekurangan dari jaringan ini, yaitu memerlukan lebih banyak komputer yang berpartisipasi atau mesin hardware dari jaringan terpusat. Ada juga contoh dari jaringan terpusat, yaitu Facebook, Google, database pemerintah. Dan juga contoh dari jaringan terdistribusi adalah internet, global jaringan interkoneksi. Lanjut ke jaringan berdasarkan cakupan. 1. Yaitu PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan dengan cakupan komputer, personal atau pribadi dengan perangkat-perangkat pendukung komputer, contohnya mouse, handphone, dan keyboard. 2. Yaitu LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, ataupun sekolah. 3. Yaitu MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan. 4. Yaitu WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara, bahkan benua. Terdapat juga contoh dari jaringan berdasarkan cakupan, yaitu 1. Internet, disebut juga sebagai jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global. 2. Yaitu intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Ada juga jaringan berdasarkan cara membangunnya dan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ad hoc, koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lain. Contohnya yaitu Vesicular Ad Network atau VNet. 2. Yaitu infrastruktur atau koneksi jaringan yang menghubungkan media dalam satu area tertentu. Contohnya yaitu hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat access point. Lanjut ke topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Ada juga macam-macam topologi, yaitu 1. Topologi ring. Topologi ring ini dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh.
Ada juga kelebihan dari topologi ring, yaitu 1. Memudahkan melakukan instalasi baru, 2. Pengguna kabel yang hemat, 3. Kecepatan aliran data lebih tinggi. Ada juga kekurangan dari topologi ring, yaitu jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu, dan juga sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Lanjut, nomor 2, yaitu topologi bus, atau topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Ada juga kelebihan dari topologi bus, yaitu lebih sederhana, mudah dikembangkan, hemat kabel karena hanya menggunakan kabel tunggal. Ada juga kekurangan dari topologi bus, yaitu tipe teknologi jadul atau sulit dikembangkan, dan juga proses penerimaan serta pengiriman data kurang efisien. 3, yaitu topologi star. Topologi star adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Kelebihan dari topologi star sendiri yaitu mudah untuk dirancang. 2. Memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Sedangkan kekurangan topologi jaringan star sendiri yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi. 4, yaitu topologi jaringan mesh, disebut sebagai sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Kelebihan dari topologi mesh sendiri yaitu kerusakan salah satu komputer tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. 2. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya dan memudahkan mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Tetapi, terdapat juga kekurangan sistem topologi mesh, yaitu menggunakan banyak kabel dan port I/O. 2. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun dan biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. 5, yaitu topologi expanded star. Memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauan lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Ada juga kelebihan dari topologi expanded star ini, yaitu 1. Cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. 2. Apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Ada juga kelemahan topologi jaringan extended star. 1. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hubungan atau switch. 2. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jaringan kabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan perhubungan berupa kabel jaringan. Kelebihan dari jaringan ini yaitu relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi. Tetapi ada juga kelemahan dari jaringan ini. 1. Kerapian yang kurang. 2. Jangkauan dan akses klien yang terbatas. 3. Susah jika ada perluasan jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.